Hai teman-teman, jadi karena hari ini aku ada jadwal buat WFH, jadi di sini aku mau coba masak buat siang sama sore nanti. Di sini aku udah nyiapin satu bawang merah sama dua bawang putih. Nah, di sini aku kupas dulu per bawangan ini. Dan untuk bawang-bawang ini rencananya aku pakai buat masak telur karena menurut aku ya telur yang dikasih irisan bawang putih sama bawang merah ini aromanya bakal lebih keluar dan rasanya juga jadi lebih enak. Di sini ternyata ada satu bawang yang kayaknya nggak perlu aku pakai ya karena udah cukup banyak. Jadi kita sisihin dulu. Nah di sini aku mau cuci perbawangan itu lalu dibuang sampah ini ke tempat sampah dulu. Nah ini udah siap buat dicuci. Ini udah selesai dicuci, aku sisihin dulu. Terus di sini aku ambil talenan hijau berbentuk apel. Nah, talenan ini tuh udah aku beli sekitar 2-3 tahun lalu ya. Aku belinya di Roxy dan karena jarang banget aku pakai karena aku jarang masak. Ini masih mulus, guys. Nah, di sini aku motong bawang merah terlebih dahulu. Nah, ini maaf ya, mungkin motong bawangnya kelihatan banget amatirnya ya, jadi pelan-pelan dan karena agak licin ya guys itu, jadi pelan-pelan. Dan mungkin kalian juga bakal mengomentarin cara aku megang bawang merahnya yang kayaknya salah ya sebenarnya. Cuma aku udah coba guys buat megang megang bawang ini kayak yang di film-film gitu, cuma susah ternyata ya. Jadi ya udahlah ya, kita pakai cara senyamannya ya. Yang penting hati-hati jangan sampai itu terpotong ya guys. Ini aku sisihin dulu, lalu aku ambil bawang putih. Di sini aku juga potong. Potongnya ini agak miring ya, karena masih inget dulu waktu ngekos pas kuliah itu kan masaknya. Nah itu diawasin sama ibu kosku. Nah di situ ibu kosku tuh merhatiin cara aku motong bawang dan di situ dia komentar kalau motong bawang tuh harusnya miring biar aromanya tuh lebih keluar gitu. Nah jadi di sini aku coba untuk mengikuti saran dari beliau. Nah, selanjutnya kita siapin wadah. Di sini aku mau masukin semua bawang merah sama bawang putih yang udah aku iris tadi. Lalu aku ambil telur, aku pecahin dulu. Susah ya ternyata. Nah, akhirnya bisa. Nah, ini aku mau coba pakai 2 telur ya. Jadi di sini aku ambil 1 telur lagi. Aku pecahin lagi di sini karena telurnya kecil-kecil ya. Jadi kalau 1 kayaknya kurang. Lanjut kita kasih sejumput garam. Nah ini disesuaikan aja ya sama selera masing-masing karena kan toleransi asin tiap orang kan beda-beda ya. Jadi ini pakai feeling aja lah ya. Nah terakhir kita siapin panci. Di sini aku pakai panci listrik karena adanya ini ya guys buat masak. Ini aku tadi lupa buat matiin, jadi tadi ada aroma gosong ya, ternyata tadi nggak sengaja nyala. Nah di sini aku tambahin minyak. Nah ini dikit aja buat goreng biar nggak terlalu berminyak. Lalu ini aku nyalain pancinya ke volume yang kecil sama tes dulu panas atau enggak. Nah digoyang-goyang biar merata semua minyaknya, jadi nggak terlalu lengket. Kayaknya udah cukup panas ya, kita tes lagi. Oh udah cukup. Udah deh, kita tinggal masukin telurnya. Gampang kan masak telur. Nah di sini tuh awalnya aku berencana buat bikin telur yang berlayer-layer gitu loh guys. Cuma aku masih belum tahu gimana caranya. Jadi ya udah kita tuangin aja semuanya. Kita nggak jadi yang bikin yang berlayer-layer kayak gitu ya. Atau mungkin dari kalian ada yang tahu guys gimana cara bikinnya? Nah kalau tahu bisa nih tulis di kolom komentar. Lanjut kita tunggu sampai kering biar telurnya ini bisa dibalik. Nah di sini kalian ngelihat ya, aku sedang mengaduk-ngaduk bagian pinggirnya. Ini bukan tanpa alasan. Jadi di sini aku aduk biar lembut guys. Nah selain itu juga karena panci ini tuh dia dalamnya cekung, sedangkan yang bagian atas agak tinggi guys.
Jadi dengan model yang seperti itu, minyaknya itu jadi ngumpul di tengah gitu, nggak bisa sampai ke pinggir-pinggir. Jadinya kan bagian telur yang pinggir-pinggirnya ini agak susah keringnya ya. Jadi ini ketika aku angkat, itu si telurnya itu pada masuk ke dalam. Nah ini kayaknya udah cukup kering ya, jadi kita bisa coba balik. 1, 2, iya ternyata hancur. It's okay, dalam hidup kita memang pasti pernah ya merasakan yang namanya kegagalan. Cuma sebagai manusia yang mau berprogres, kita harus mencoba lagi guys. Jadi it's okay ya, kalau pertama kali gagal, nanti kita coba lagi ke yang percobaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah menunggu beberapa saat, nah ini kita coba balik lagi. Kita coba percobaan kedua, ya ternyata berhasil. Nah gitu guys, jadi terbuktikan kalau kita gagal di percobaan pertama, kita harus coba lagi. Nah siapa tahu di percobaan kita yang kedua kita berhasil. Sama seperti telur dadar yang aku buat saat kali ini. Nah sekarang kita lanjut ke menu yang kedua, karena kan lagi WFH dan mumpung banyak waktu ya guys, jadi sayang banget kalau misalnya kita cuma masak telur. Nah di sini aku udah siapin 2 bawang merah, 3 siung bawang putih, sama ada sekitar 6 cabai. Di sini aku kupas dulu bawang putih, bawang merah, kita kupas semuanya. Biar gak repot, ini aku tambahin plastik di sisi kanan, ini buat tempat kulitnya nanti. Lalu kita beralih ke cabai. Jadi ini kita masukin semua karena udah aku potekin batangnya. Dan ini ada sedikit yang agak busuk ya, jadi kita buang yang busuk, kita ambil yang bagus. Sama seperti dalam menjalani kehidupan ini ya guys, terkadang kita dipertemukan sama sesuatu yang baik dan yang buruk, atau mungkin kita mengenal seseorang dan seorang itu tuh pasti punya sisi baik dan sisi buruk. Jadi kita bisa ambil sisi baik dan kita buang sisi buruknya. Nah di sini lanjut ke bawang merah. Ini aku kupas karena bagus sih ini bawangnya, dia kering ya, jadi nggak basah. Ya yes ya, kering jadi nggak basah ya. Lanjut. Nah di sini aku punya jagung. FYI, ini aku beli jagungnya di abang-abang sayur. Ini udah 3-4 hari aku simpan di suhu ruang, karena memang sebagai anak kos yang space di kulkasnya itu terbatas ya guys. Jadi kita harus banyak-banyakin nyimpen sayur atau bahan makanan yang sekiranya awet di suhu ruang. Nah salah satunya ini nih, jagung. Ini aku coba buang dulu rambutnya dan kita coba pisahin daunnya. Ini agak susah banget. Yeay, akhirnya berhasil. Nah karena mau ditumis ya guys, jadi kita harus piling dulu ini jagungnya. Jadi ini aku taruh wadah yang agak besar. Ini kalian lihat sendiri, ternyata susah misahin jagung ini dari bonggolnya ya. Jadi aku dikit-dikit dulu, pelan-pelan, atau mungkin caraku yang salah ya, tapi kayaknya bener sih gini. Ini udah cukup banyak, jadi kayaknya malah bakal kebanyakan sih kalau satu bonggol. Jadi di sini aku mau coba potong jadi 2. Aku mau pakai setengahnya aja. Ini aku pindahin dulu ke talenan. Dan seperti yang kalian lihat, ini tidak mudah memisahkan 2 ikatan jagung ini ya. Ini aku berusaha sekeras mungkin ya, bersusah payah pakai pisau, lalu aku coba pakai kedua tangan ya. Nah ini kita lanjut piling jagungnya. Ini aku ambil yang bonggolnya aja ya guys, karena ternyata banyak ya, jadi kita nggak perlu sampai 1 jagung, apalagi ini buat aku sendiri. Sekarang lanjut ke sayuran yang kedua, yaitu wortel. Nah wortel ini juga termasuk salah satu sayuran yang cukup tahan lama di suhu ruang. Nah ini aku pakai wortel lokal, tapi FYI wortel lokal ini menurutku dia kurang awet
awet ya jika dibanding dengan wortel beras tagi. Soalnya kemarin tuh aku beli wortel beras tagi, dia bisa di 3-4 hari tuh dia masih segar guys. Tapi wortel lokalnya ini baru sekitar 2-3 hari ini dia udah letoy gitu, jadi kurang seger. Nah ini kalian kupas setipis mungkin, hati-hati jangan sampai dagingnya hilang ya. Jadi kalau hilang kan kita makan apa dong? Sekarang kita lanjut ke sayur yang ketiga. Ini ada buncis. Nah buncis ini juga termasuk sayur yang tahan di suhu ruang. Ini sama guys, jadi belinya ini aku barengan sama wortel yang tadi. Jadi ini udah sekitar 3-4 hari, tapi ini masih bagus, belum layu. Nah di sini aku potong ujungnya dulu, kedua ujung si buncisnya ini, biar nanti pas motong kecil-kecil ini kita jadi lebih gampang. Nah ini udah selesai dicuci semuanya, jadi di sini aku mau potong kecil-kecil. Nah ini nggak tahu ya kenapa tiba-tiba warnanya jadi kuning gitu ya, serasa masuk ke dunia lain. Ini kayaknya settingan kamera atau enggak lightingnya sih guys yang tiba-tiba berubah. Tapi ya udahlah ya. Ini aku mau potong dadu si wortelnya dan perbawangan yang udah kita kupas tadi ya. Ini juga udah aku cuci. Di samping kiri itu juga udah aku rendam air biar nggak kering. Nah ini kita potong semuanya setipis mungkin, baik itu bawang putih, bawang merah maupun cabai. Step terakhir kita tumis semua perbawangan, bawang putih sama bawang merah aku masukin dulu. Lalu aku oseng-oseng ini di api kecil aja ya guys, biar dia nggak cepet gosong. Kalau udah agak layu dan baunya udah mulai tercium, kita masukin cabai, lalu kita oseng-oseng lagi sampai agak matang kayak gini. Setelah itu kita masukin sayur yang matangnya agak lama. Ini ada wortel sama buncis, kita masukin dulu. Lalu tambahkan sedikit air aja ya, sedikit aja karena ini kan tumis ya, kalau kebanyakan terjadi sup. Kita tambahkan sedikit air. Setelah itu kita masukin sedikit perbumbuan. Ini ada garam, ada gula, sama aku tambahin sedikit penyedap. Terakhir kita tambahin jagung yang udah kita piling tadi. Wah ini banyak juga ya jagungnya, dan warnanya tuh cantik guys sebenarnya, soalnya dia ada oranye, hijau, sama kuning. Cuma emang ini di kamera aku agak buruk ya, jadi nggak kelihatan, nggak terlalu cantik gitu, tapi aslinya cantik banget. Dan dia tuh masih crispy sama crunchy gitu ya, karena aku masaknya tadi nggak terlalu lama ya, jadi tekstur ketiga sayuran itu tuh masih kerasa banget di lidah, jadi enak, rekomen. Nah selanjutnya ini kita tutup bentar biar bumbunya itu meresap. Tapi jujur sih guys, sebenarnya sayuran ini enak, cuma karena jagung yang aku pakai ini cukup banyak ya, jadi dia dominannya di rasa manis, tapi masih acceptable, enak. Oke guys, sampai di sini. Thank you for watching.